saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Tepuk tangan buat Sule. Makasih Pak Haji. Waduh, saya deg-degan nih. Saya lihatnya di YouTube Pak Haji. Pak Haji kan bisikan Pak Haji Roma. Saya juga ada konten, cuman bisikan setan. Alhamdulillah kesini tuh saya jadi seger lagi nih. Makasih lah Pak Haji. Saya bisa duduk bareng loh sama Pak Haji. Saya terima kasih ya. Sule bisa menghadiri undangan saya. Bukan saya yang undang teman-teman. Saya yang undang sudah. Oke, jadi barangkali saya mau banyak tanya nih. Boleh Pak Haji. Ini kan satu kehormatan. Biasanya kalau di TV saya wawancara Pak Haji. Nah itu. Di sini saya diwawancara sama Pak Haji. Betul. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Haji. Deg-degan nih saya nih. Makanya ini saya bukan balas dendam tapi. Tidak apa-apa Pak Haji. Saya biasanya kan dia yang tanya-tanya saya di TV. Ya. Ya. Sekarang giliran saya mau tanya-tanya, boleh kan? Boleh Pak Haji. Boleh banget, boleh banget. Yang pertama tentunya tanya kabar. Apa kabar Anda, keluarga semuanya sehat? Baik? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Mungkin kalau saya sakit di rumah sakit Pak Haji. Keluarga alhamdulillah sehat semuanya. Sehat. Semuanya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Haji juga pasti sehat karena ada di sini Pak Haji. Alhamdulillah. Oke, Nggak usah ditahan Pak Haji, kalau mau ketawa ketawa aja. ini tamunya yang kurang aja. Sule, Ya Pak Haji. saya tergelitik ya dari awal. Hmm. Sule. Ini singkatan apa nama pentas, apa nama asli? Disebut nama pentas bisa Pak Haji, disebut singkatan juga bisa. Singkatan apa tuh? Sule itu susut leho Pak Haji. Oh, kan pasti nggak percaya. Orang nyangkanya Pak Haji saya tuh Sule Sunda Bule. Bukan Pak Haji. Jadi kenapa namanya Sule? Dulu kan saya sering ingusan Pak Haji. Jadi kalau misalkan Bapak tuh kalau misalkan ngambek tuh dasar si Sule itu. Dasar si Sule gitu awalnya. Sule teh. Susut leho itu tadi. Iya. Susle teh kumaha susle teh? Jadi kan saya ingusan Pak Haji. Jadi disusut terus. Gitu awalnya. Jadi pas 94 karena saya cita-cita dari kecil pengen menjadi penghibur, membuat orang tersenyum, lihat Akri namanya beda, Eko nama panggungnya beda, yang lain-lain juga sama. Akhirnya udah aku juga ganti siapa tahu terkenal gitu Pak Haji. Oke, kalau nama aslinya siapa? Nama lahir? Sutisna Pak Haji. Sutisna? Iya. Hulu. Sutisna ya. Sunda banget ya? Iya Sunda banget. Sutisna, su itu suara, tis itu titisan. Nah ini titisan siapa gitu Pak Haji. Sutisna Pak Haji. Cuma saya yang heran bapak saya namanya Dodo Mulyana. Tapi orang Sunda. Biasanya kan kalau Dodo itu orang Jawa. Tapi Dada mah nggak mungkin dong. Dada Mulyana. Dada Rosada itu wali kota Bandung. Iya, Pak Haji lama di sini sih Pak Haji ya. Sutisna Pak Haji. Itu. Jadi di nama asli Sutisna. Sutisna. Jadi Sule. Sule. Jadi Bukan Sulena tidak? Bukan, enggak. Itu Sulena. Oke, saya setahu saya dan setahu warga dunia, Ya. Anda tuh kan ya katakanlah penghibur Ya. yang sangat digemari, disukai Amin. oleh seluruh jagat raya. Amin. Sekarang kira-kira apa kayak kesibukan Anda ini? Kesibukannya berkunjung ke rumahnya Pak Haji. Kayak seperti ini. Ya biasa aja Pak Haji. Ada ide bikin sesuatu, TV masih. Cuman lagi seneng di rumah karena kan istri lagi halim Pak Haji. Ya hamil. 7 bulan itu. Udah punya istri? Maksud saya Udah. Maksud saya
Mulai nih Pak Haji. Pak Haji mulai. Sorry. Udah Pak Haji, ini yang kedua Pak Haji. Makanya itu yang Ya. saya maksud. Ya. Maksudnya udah kawin lagi gitu. Udah kan, Pak Haji. Saya tahu, cuma saya ingin nanya aja. Boleh. Dari sumbernya itu. Ya, boleh. Kan kalau dari berita kan bisa zaman sekarang zaman hoax. Ya, Zaman hoax, hoax ya. kan. Saya pikir apa benar nih Soleh? Benar Pak Haji. Benar, ya. Itu udah ada hasilnya alhamdulillah. Ya. Cuman waktu itu saya mengundang Pak Haji karena nggak ngundang-undang pas awal-awal pandemi kan waktu itu. Jadi alhamdulillah sekarang udah 7 bulan, insya Allah nanti rilis di bulan Desember. Ya. Laki-laki. Ya. Udah diketahui laki-laki? Iya laki-laki. Udah. Alhamdulillah, mabruk. Sorry nih saya mau tanya. Iya nggak Sorry. apa-apa. Nggak apa-apa Pak Haji. Saya lihat kan Anda sering niru-niru Rhoma Irama. Iya tuh aduh gimana ya. Iya Pak Haji. Ya kan orang pasti tahu nih kalau Sule suka bikin apa itu? Parodi Parodi personet. Rhoma, Ya. personet. Ya. Itu kenapa kira-kira Sule? Karena yang pertama saya jujur Pak Haji saya fans berat lah. Cuman mungkin saya nggak ikut Porsa aja. Itu. Ya dari dulu dari umur 4 tahun tuh saya udah. Sebentar ada klarifikasi Ya, sedikit. ya. Forsa itu tahu nggak singkatan apa? Forsa for itu 4, sa itu Sadayana. Nggak tahu Pak Haji. Nggak tahu Pak Haji. Forsa itu fans of Rhoma and Ya Sonata. saya tahu cuman pura-pura Pak Haji. Jadi Anda bilang tadi saya ngefans dari kecil, Ya. tapi saya bukan Forsa. Ya. Itu nggak betul kalimat itu. Oh iya salah saya. Nggak, maksudnya nggak ikut-ikut orang ngumpul bareng mirip Bang Haji semua gitu, nggak ikut gitu. Kalau itu bukan Forsa aja, Oh beda. itu rompal, Oh rompal. Roma Oh palsu. saya Porsa berarti. Forsa. Saya Porsa. Iya. Dari kecil saya Porsa. Tapi tahu Porsa tuh umur-umur udah kuliah Pak Haji. Ya, kan emang baru dibentuknya kan. Ya. Belum mungkin 10 tahunan gitu. Ya. Jadi Forsa itu, sorry saya jelasin nih. Boleh Pak Haji, boleh. Karena tadi dia salah ngomong soalnya. Ya. Kalau yang salah itu benerin, bukan diketawain ya Pak Haji. Ya? Saya benerin. Ya. Fans of Rhoma and Sonata itu ada yang terorganisir, ada yang tidak terorganisir, ada yang berseragam, ada yang tidak. Jadi kalau penggemar Rhoma itu Forsa. Ya. Karena Anda bukan Forsa kan? Tadi Anda bilang apa sih? Saya Forsa. Forsa, Ya, yes. saya Forsa. Saya penggemar Bang Haji Rhoma Irama yang tidak terorganisir. Nah itu, Ya, secara personal. betul. Lahir batin Pak Haji. Artinya tanpa kartu KTA gitu. Iya, belum Tanpa ada. KTA. Tapi kalau ada saya bawa. Kalau dikasih. Tadi kasih KTA 5 ya. Ya, buat anak cucu. Gitu Pak Haji. Jadi dari suka banget lah dari liriknya, gayanya dan yang lain-lain apalagi soneta lah. Jadi waktu manggung-manggung juga ya saya selalu membawakan lagu-lagu Pak Haji. Lagu-lagu kehilangan, ya banyak permintaan dari yang hajat gitu. Kalau ngelawak yang hajat minta nih, udah hajat lagi Pak Haji. Saya mau hajat lagi, pengen lagi kamu jadi Rhoma Irama, gitu sampai begitu Pak Haji. Makanya di situ tuh saya mau ketemu sama Pak Haji tuh takut dimintain royalti. Iya beneran, takutnya itu ya takut, aduh gimana ya, karena kan zaman dulu mah nggak tahu proses ada label atau dan yang lain-lain nggak tahu itu Pak Haji. Tapi alhamdulillah Pak Haji ya orangnya baik lah menerima. Ya, makanya lagu-lagu Pak Haji itu menghidupi keluarga saya Pak Haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Biasa Pak Haji, berkah. Lalu, astagfirullahaladzim, saya mau tanya lagi. Apa sih yang Anda lihat dari sosok Rhoma itu sampai Anda suka main gitar terus niru-niru? Ya. Gimana? Apa yang Anda lihat itu? Ya, sosok Bang Haji Rhoma Irama tuh luar biasa. Yang pertama, Pak Haji itu tidak hanya sekedar membuat lagu. Yang kedua, mendidik, mengedukasi. Terus yang ketiga, berbeda daripada yang lain, Pak Haji. Ibaratnya kayak pemusik itu ya yang main keyboard, main ini, itu masih itu terus orangnya. Bisa menjadi leadership yang luar biasa. Jadi makanya saya menggemari itu tidak hanya lagu-lagu Pak Haji aja, tapi dari personal Pak Haji juga luar biasa, menginspirasi. Saya sampai pengen pesantren Pak Haji, biar bisa dakwah kayak Pak Haji. Gitu. Oh gitu, belum pesantren?
Tadinya mau sama Pak Haji, cuman nanti dulu lah gitu. Gitu. Karena kan udah ada Pak Haji, saya udah ngelawak aja lah gitu. Kan kalau berdakwah itu kan bisa Pak Haji melalui lagu, mungkin saya berdakwah melalui lawak mungkin. Gitu. Itulah yang membuat saya tuh ya luar biasa lah Pak Haji itu. Belum ada Pak Haji yang mempunyai predikat Raja Dangdut seperti Pak Haji. Masa sih belum ada? Belum ada, nggak ada. Raja apa? Nggak ada Pak Haji. Mungkin saya Raja Singa. Amit. Gayanya tuh kompak itu Pak Haji. Maksudnya walaupun sedikit, tapi dilihatnya wah kekompakannya. Saya yakin nih latihannya luar biasa, kedisiplinannya itu Pak Haji. Gitu. Ya karena banyak banget ke grup dangdut yang tidak mau kompak Pak Haji, mau nonjol sendiri gitu. Leadershipnya juga nggak jelas gitu loh Pak Haji. Gitu. Sampai-sampai saya tersirat pengen, wah nih saya bisa kali bikin kayak Pak Haji itu soneta gitu. Bisa lah, masa enggak? Bisa. Ya, cuman kan untuk mencari orang-orangnya itu yang agak sulit. Akhirnya ya saya bikin saya sendiri Pak Haji. Saya yang main gendang, saya ya ada di Sule Channel Pak Haji. Saya bikin lagu, gayanya pokoknya gaya Bang Haji. Lagu-lagunya juga melodinya juga gaya Bang Haji. Main gendang sendiri. Iya, main gendang Dibuat sendiri. sendiri. Yang nyanyi saya sendiri. Gitar sendiri. Suling. Semuanya itu saya Pak Haji. Bikin sendiri. Betul. Rekam sendiri. Dengar sendiri. Iya, jual sendiri. Apa-apa sendiri Pak Haji. Beli sendiri. Gitu. Ada Pak Haji, udah di-upload sama saya Pak Haji. Itu. Oke, ketika Anda meniru-niru Roma, membuat parodi tentang Roma, pernah apa reaksi Forsa itu seperti apa? Anda Forsa juga soalnya. Ya, sampai saat ini sih nggak ada yang negatif Pak Haji. Oh, malah mendukung, malah mereka seneng. Mungkin karena melihat Pak Haji juga orangnya kan welcome, tidak gimana-gimana lah gitu. Bahkan pas begitu ketemu juga kan Pak Haji, saya minta maaf tuh Pak Haji sebelumnya juga udah memaaf, karena itu mungkin yang membuat para Forsa semua juga menerima saya dengan baik gitu. Gak ada yang gimana. Soalnya Anda Forsa juga. Ya. Anda Forsa sama Forsa kan tidak boleh mendahului. Iya itu. Ya. Kayak Damri ya. Jarang mendahului. Nih Pak Haji, tadi juga udah ngobrol ya di channel saya Pak Haji, bahwa Pak Haji ini orangnya luar biasa. Pertama, ketika saya minta maaf sudah menirukan gaya Bang Haji, tapi Pak Haji sudah memaafkan. Kunci apa Pak Haji kok bisa ikhlas ketika ada orang yang menirukan? Sekarang nih kan lagi rame nih Pak Haji nih, yang impersonate juga sama. Jadi bahan pembicaraan pro kontra. Menurut Pak Haji gimana? Kalau buat saya begini, seandainya impersonate itu positif, saya bersyukur. Kalau impersonate itu negatif, saya bersabar. Karena begini, pujian, impersonate yang positif kan katakanlah pujian ya. Ya. Itu sebetulnya buat kita ujian ya. Ujian agar tidak menjadi sombong, agar tidak menjadi bangga. Sementara kalau impersonate itu negatif, menghina misalnya, itu saya harus bersabar karena sebetulnya di situ ada nilai-nilai yang kita peroleh. Ada katakanlah pahala-pahala yang kita dapat dari katakanlah cibiran orang, hinaan orang. Betul. Itu Masya Allah kalau kita mengerti ya, kita tidak akan marah sama dia. Tapi kan Pak Haji ini mohon maaf, ada sebagian selain saya juga setelah kita mengimpersonatkan Pak Haji, kan saya juga nggak minta izin kan pada waktu itu. Nah ketika ketemu sama Pak Haji, kenapa Pak Haji memaafkan saya nggak gimana gitu? Karena saya suka. Karena impersonate Anda tuh lucu. Lucu. Saya sendiri lihatnya suka gitu. Ya, terima kasih loh Pak Haji. Gak usah terima kasih. Oh, ya. Mau terima kasih. Ya terima kasih loh Pak Haji. Yang penting bayar royalti. Nah
itu. Hore. Sebenarnya Pak Haji itu. Hore itu. Humorisnya tinggi. Bercanda. Iya. Kalau humor saya tinggi tergantung tamunya ya nggak? Kalau tamunya sulit mesti humornya tinggi juga. Iya. Oke. Kalau memang Anda Forza, kalau memang dia Forza, ini Forza Platinum ini. Oh iya. Kenapa? Karena dia bilang saya mendengar lagu Pak Haji sejak umur 4 tahun, betul Iya, nggak? 4 tahun. Tapi kalau umur 4 tahun sampai SMP tuh kadang-kadang nggak tahu judulnya apa. Gitu. Gitu, kesini-sini. Tapi sering dengar itu. Sering dengar Pak Haji lagu-lagu ya kayak Sivana, Sahdu, Judi, banyak banget. Minimal tahu banyak lah. Tapi nggak terlalu banyak juga. Yang dulu lagu Judi, kamu bilang Jupri itu saya kamu. Saya nggak bilang. Jupri, duk, senal Pak Haji. Judi, wey. Sulit loh Pak Haji bikin lagu kayak begitu yang bisa melekat gitu loh Pak Haji. Melekat itu, jadi pokoknya lagu yang terkenal itu pasti di daerahnya itu akan dibawakan oleh para pelawak-pelawak di daerah Pak Haji. Oh gitu. Gitu. Walaupun tanpa izin. Tapi kan royalti. Oke. Kalau memang Anda Forza. Ya. Pertama saya ingin tanya lagu yang paling Anda suka dari Soneta apa? Kalau ditanya lagu yang paling suka, semuanya sih saya suka. Tapi kalau yang paling suka itu saya lagu Sebujur Bangkai Pak Haji. Oh? Ya. Suka Sebujur Bangkai? Paling suka itu? Ya, paling suka lagu Sebujur Bangkai. Berarti Bukan udah siap mati ini. Kan kata Pak Haji begitu. Kita nggak tahu mati kapan, harus siap. Anda udah siap mati? Ya harus siap Pak Haji. Benar. Harus siap Pak Haji. Benar. Ya. Tiba-tiba saya nggak tahu di mana. Berarti kalau orang udah siap mati, ini perbendaharaan ibadahnya udah banyak nih pahalanya. Ya nggak? 5 waktu jalan. Kadang-kadang. Belajar terus Pak Haji, belajar. Salatnya masih belajar. Masih belajar. Dipaksain lah Pak Haji. Harus kan wajib tuh Pak Haji. Benar. Nomor 2 ya Pak Haji. Terus siap mati tapi sholat masih jarang-jarang itu namanya nekat mati. Bukan siap mati. Ya semoga aja terbantu dengan ibadah yang lain Pak Haji. Hah? Semoga aja terbantu dengan ibadah yang lain. Nah, Yang ini bolong-bolongnya. Mesti diklarifikasi nih, mohon maaf. Ya nggak apa-apa Pak Haji, saya maafkan. Jadi terpaksa saya ceramah sedikit boleh ya? Nggak apa-apa, justru saya mau collab sama Pak Haji itu biar ada pencerahan buat saya Pak Haji. Ini Soleh bilang tadi, sholat bolong-bolong nggak apa-apa, bisa dipenuhi oleh ibadah yang lain. Ini saya luruskan. Ya. Ada satu hadis berbunyi, Inna awwala ma yus'alul 'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Wa in tuqbilat bihi salatuhu tuqbilat sayru 'amalihi. Wa in ruddat salatuhu ruddat sayru 'amalihi. Mohon maaf nih. Ya nggak apa-apa. Ini Rasulullah yang bilang, bukan Rhoma Irama. Ya. Jangan tersinggung. Enggak, saya nggak pernah tersinggung Pak Haji. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amaliyah yang pertama akan diperiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, sholatnya. Ya. Kalau dia sholat, diterima sholatnya. Kalau dia sholat, maka diterimalah seluruh amal ibadahnya. Contohnya, orang sholat 5 waktu, dia puasa, sah puasanya. Orang sholat 5 waktu, naik haji, sah hajinya. Orang sholat 5 waktu, bersedekah, memberi, menjadi pahala pemberian itu. Karena sholat itu Pak Haji. Karena sholat itu. As-sholatu imaduddin. Sholat itu basic agama, tiang agama. Tapi wa in ruddat sholatuhu, ruddat sayru amali. Tapi kalau dia tidak sholat, maka tertolak seluruh amalannya. Berarti kalau saya sedekah, saya sholatnya nggak benar berarti nggak. Tidak sholat. Ya. Tidak sholat. Tidak sholat, tapi sedekah misalkan. Ada sedekah, nggak jadi pahala. Tidak sholat, naik haji, tidak sah hajinya. Tidak sholat, puasa, tidak sah puasanya. Jadi saya koreksi Anda kalau tadi bilang
sholat gampang ditebus dengan ibadah-ibadah lain, itu nggak bisa. Semoga, tadi itu saya semoga. Pakai semoga. Ya pakai semoga. Makanya kan ada pencerahan dari Pak Haji sekarang. Oh iya, berarti semoga saya salah. Tapi kan setidaknya saya jadi dapat ilmu Pak Haji dari Pak Haji. Insya Allah, insya Allah. Nanti saya habis ini, wah ini saya harus rajin sholatnya. Karena kan percuma dong. Kalau saya sedekah terus Betul, sholat. betul. Oke, itu ceramah. Ya. Semenit, sedetik. Wah mahal segini juga Pak Haji. Semoga ini nanti ada program TV setiap pagi ya bareng saya sama Bang Jeroma. Pak Haji yang ceramah, saya hostnya. Kan ada AA dan Mama Dede itu. Ini AA dan Roma Irama. Saya mau tes boleh nggak? Boleh Pak Haji. Kalau memang Anda Forza Platinum, Oh. Iya iya. pastinya Anda tahu lagu-lagu Roma. Pokoknya mah tahu, cuman suka kebalik-balik judul Pak Haji saya mah. Gitu ya. Ya, Oke. coba ya Pak Haji. Kita coba ya. Ya. Saya akan putar satu lagu, tebak lagu namanya. Oke. Lagu apa gitu ya. Oke, play aja. Begadang. Begadang, oke. Betul, betul. Coba nyanyikan. Jangan terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang. Radinya. Oke. Kan gini nih Pak Haji nih, cari. Wah, ujungnya mana nih? Keren. Yuk. Terajana. Betul. Pernah aku melihat musik di Taman Ria, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Tapi Alhamdulillah. koreksi sedikit. Ya. Ini judulnya dangdut sebetulnya. Oh dangdut. Judulnya tuh dangdut. Karena Tapi yang dalam- terkenal Terajana Pak Haji. yang lebih dikenal Terajana. Oke, itu. Salah berarti saya nih. Betul. Betul. Terus next masih ada ya, coba. Oke. Bukan. Langit sebagai atap. Langit sebagai atap rumahnya. Gelandangan. Gelandangan. Masih nggak ya? Masih ada. Satu lagi, oke. Aduh. Terusin. Coba. Ah, piano. Nah ini sering di ini Pak Haji. Kalau lagi ngelawak. Gimana tuh? Mi dodo sodomi. Bukan itu. Benerin itu sama dalam waktu dulu main calung Pak Haji. Ini. Oh ini gara-gara zaman dulu. Sodomi. Ini dudum aja. Mi dodo sodomi. Kan harusnya gitu Pak Haji. Iya. Mi dodo sodomi. Dimarahin gitu. Pakai lawak terus Pak Haji. Piano, mari maling piano. Nah itu Pak Haji. Nggak tahu ya Pak Haji. Piano, mari maling, mari main. Tapi kalau di Sunda Pak Haji, di Sunda pertanyaannya, misalkan saya nanya yang jadi romanya, yang ini Pak Guru yang itu apa namanya? Terus nunjuk ke sini, ceceli. Bahasa Sunda. Terus ke bawah sampai ke bawah ke perut. Yang bawah apa namanya? Aduh. Jadi mengingatkan zaman dulu nih Pak Haji. Tahun 94 ini saya.
94. Iya. Ngacak-ngacak lagu gue 94. Iya. Ngacak-ngacak lagu gue. Iya. Aduh. Ah ini tadi nama kamu kan Sutisna. Ya. Saya pernah lihat apa di YouTube. Itu YouTube kamu tuh apa? Instagram kamu. Ferdinand underscore Sule. Ferdinand itu dari mana Ferdinand? Nama anak saya, Pak Haji. Oh. Ya, nama anak saya itu yang pertama Rizky Febian Andriansah Sutisna, Putri Delina Andriani Sutisna, Rizwan Padilah Andriansah Sutisna, Ferdinand Andriansah Sutisna. Nah yang sekarang juga yang masih di perut Andriansah Sutisna juga, cuman depannya belum nemu. Udah ada yang udah ada. Jadi itu anak putra Anda ya? Putra Ferdinand. Nah waktu itu Pak Haji pas begitu lahir, saya lagi syuting Awas Ada Sule jam 9 pagi. Jadi itu kan pakai dukun beranak, nggak pakai bidan waktu itu Pak Haji. Nggak pakai dokter. Ya udah ada langganan lah dari lahir sama Iki sampai yang terakhir. Oh udah pakai dukun beranak semua tuh? Iya Pak Haji dari saya itu saya lahirnya sama orang tuanya dia. Nah anak-anak saya sama anaknya dia gitu loh Pak Haji. Nah akhirnya bingung saya namanya siapa ya waktu itu. Itu pakai pengki dong kayaknya anaknya. Nggak masuk pakai pengki Pak Haji. Mana dukun beranak? Baskom, pakai baskom. Pakai baskom. Biasanya gitu. Pakai pengki. Waktu itu saya lagi seneng-senengnya lihat backnya MU kalau nggak salah ya. Ferdinand back pemain bola. Oh iya. MU tapi kemarin kalah. Ya kita nggak ngomongin bola Pak Haji. Ini makin lama Pak Haji makin lucu nih. Saya deg-degan nih. Ya, jangan-jangan nanti pindah saya yang jadi soneta, Pak Haji jadi pelawak. Dinamain lah itu karena baik lah benteng gitu buat membentengi keluarga tadinya benteng. Tapi nggak roboh juga bentengnya. Gak ngaruh berarti. Kalah 1-0 kemarin namanya itu. Katanya, mohon maaf lagi nih. Gak apa-apa Pak Haji. Saya dengar berita-berita di luar. Katanya Bapak Sule dulu pedagang bakso yang sukses. Betul. Seperti apa itu? Ya pedagang bakso. Jadi tahun berapa ya dulu ya? Ya setahu saya sih dari kecil udah dagang bakso Pak Haji. Ya jadi dia bikin sendiri dari mulai jatuh bangun sampai 2005 pas begitu saya masuk ke jenjang nasional saya suruh berhenti karena udah tua gitu. Hanya berhentilah jadi tukang bakso. Jadi kalau tukang bakso harus anak muda gitu. Apanya Pak Haji? Oh, jual bakso harus anak muda maksud Anda? Enggak, maksudnya kan kalau dulu kan nyari uang untuk anak-anaknya itu Pak Haji. Sekarang anaknya udah ada uang nih, udahlah Bapak istirahat aja tuh. Tapi Bapak tuh nggak mau, tetap pengen menjadi tukang bakso gitu. Sampai sekarang? Enggak, sekarang udah enggak. Sekarang Bapak udah nggak ada. Oh, ya, tinggal emak sekarang tinggal emak. Gitu. Emak nggak dagang bakso? Enggak, di rumah. Gitu. Tadi emak juga mau dagang bakso, cuman ya udahlah. Gitu. Saya tuh dengar, karena kalau dengar ibu tuh benar Pak Haji nih, saya bukan ngelawak ini mah saya mah suka sedih itu. Apalagi kalau dengar lagu Bang Haji yang Keramat itu. Nah, bagaimana Keramat? Tentang ibu itu. Nah, bagaimana Keramat? Masa Pak Haji nggak tahu? Lagu Pak Haji. Bukanlah gunung terenet totete, tempat kau menyembah. Itu Pak Haji tahu saya Pak Haji. Pokoknya lagu-lagu Pak Haji itu menginspirasi lah, luar biasa lah. Banyak sesuatu hal yang membuat saya tuh menangis Pak Haji. Dengar sahdu ketika putus perempuan sama cewek, dengar lagu sahdu tiap malam gitu Pak Haji. Nyanyiin lagu juga tuh panggung. Iya, panggung semuanya lah Pak Haji. Gak bayar royalti. Itu sudah diurus nanti Pak Haji. Kita diurus sama Pak Hadi. Sekali bercanda sudah. Iya, nggak ada gitu. Ya. Saya dibawakan lagu saya karena saya sama orang, tapi tidak secara
rekaman apa gitu. Dibawakan di pentas saya senang. Tapi kecuali kalau saya cover, lagu-lagu Pak Haji atau nggak recycle, itu saya harus izin Pak Haji. Nggak bisa sembarangan. Betul. Masih banyak orang-orang yang sembarangan seperti itu Pak Haji. Betul. Saya mengimbau lah, janganlah. Hargai karya-karya anak bangsa ya Pak Haji. Itu. Ini setuju itu saya. Lagi nyalek teman. Ya insya Allah sebentar lagi saya juga mau bikin partai Pak Haji. Aduh. Bahasa pejabat banget soal tadi. Oke. Udah nih Pak Haji. Pak Haji diminum boleh Pak Haji ya? Musik. Oke, Tisna. Ya Pak Raden. Pak Haji Raden. Terima kasih banget. Sama-sama Pak Haji, saya juga terima kasih. Anda sudah hadir di podcast kami Bisikan Roma. Terima kasih. Tentu akan sangat menghibur para penonton nantinya, dan pasti akan ada nilai-nilai yang mereka bisa ambil. Amin. Terutama talenta Anda di dalam menghibur masyarakat seperti itu. Amin. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Sama-sama Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.